Perkembangan zaman yang semakin dinamis di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 menuntut sistem pendidikan untuk bertransformasi secara signifikan. Peserta didik kini dihadapi oleh abad ke-21 yang menuntut kemampuan berpikir, memecah masalah, kolaborasi, kreativitas, serta literasi digital yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu diarahkan untuk tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga membentuk kompetensi dan karakter peserta didik agar mampu beradaptasi dan bersaing di masa depan. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut? Inovasi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diprioritaskan? Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan perspektif kami Tentang peran pentingnya evaluasi dan revisi perkembangan kurikulum. Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai panduan dalam proses belajar mengajar, baik peserta didik maupun pendidik. Kurikulum tidak hanya mencerminkan tujuan pendidikan nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, serta kebutuhan zaman. Namun karena lingkungan sosial dan teknologi terus mengalami perubahan, maka kurikulum tidak dapat bersifat statis. Oleh sebab itu, evaluasi dan revisi kurikulum menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa isi dan implementasinya tetap relevan, efektif, dan kontekstual. Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan. Evaluasi terhadap kurikulum perlu dilakukan secara berkala dan mendalam agar relevansi, efektivitas, dan efisiensinya tetap terjaga sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan pendidik, dan arah kebijakan pendidikan nasional. Lalu, apa tujuan dari evaluasi kurikulum? Tujuan evaluasi kurikulum diantaranya mengidentifikasikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum merdeka di lapangan, menganalisis kendala dalam pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan, menilai dampak kurikulum terhadap pengembangan kompetensi siswa. Metode yang dapat dilakukan saat melakukan evaluasi adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif, teknik pengumpulan data seperti observasi kelas, wawancara guru dan siswa, analisis dokumen modul dan laporan hasil belajar, serta sampel guru kelas 1-6, siswa dan kepala sekolah. Evaluasi kurikulum berperan penting dalam menilai sejauh mana kurikulum yang diterapkan telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Melalui proses evaluasi, berbagai aspek seperti kesesuaian konten dengan kebutuhan siswa, efektivitas metode pembelajaran, relevansi materi dengan perkembangan iptek, serta hasil belajar peserta didik dapat dianalisis secara sistematis. Evaluasi ini menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Selain sebagai alat kontrol kualitas, evaluasi kurikulum juga dapat mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian antara pencapaian pembelajaran dan materi, atau kurangnya pelatihan bagi guru. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan relevansi kurikulum baik dalam skala terbatas maupun menyeluruh. Tindak lanjut dari adanya evaluasi tentu adanya revisi. Revisi kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan isi dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, dunia kerja, serta dinamika masyarakat global. Lalu, apa alasan mendasar revisi kurikulum secara mendalam perlu dilakukan? Alasan pertama adalah perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Kurikulum yang hanya berorientasi pada transfer pengetahuan tidak lagi cukup karena dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi.
Kedua, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan nyata peserta didik, ketimpangan antara pembelajaran di sekolah dengan tuntutan kehidupan nyata menyebabkan rendahnya keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Ketiga, kurikulum yang terlalu padat dan fragmentatif, di mana kurikulum sering berfokus pada pencapaian konten, bukan pada pendalaman konsep atau penguatan kompetensi. Terakhir, penilaian yang kurang autentik. Sering sekali penilaian masih didominasi oleh ujian tertulis dan pilihan ganda yang hanya mengukur aspek kognitif rendah. Hal ini mencerminkan kompetensi nyata siswa. Di tengah arus perubahan yang begitu cepat, termasuk tantangan revolusi industri 4.0, perkembangan kecerdasan buatan, dan transformasi digital, pendidikan dituntut untuk lebih adaptif dan responsif. Kurikulum yang tidak diperbaharui beresiko menjadi usang dan gagal, mempersiapkan peserta didik menghadapi realitas masa depan. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala menjadi instrumen penting untuk menjaga mutu pendidikan dan memastikan bahwa proses belajar mengajar terus memberikan dampak positif yang bermakna. Dengan melakukan evaluasi dan revisi kurikulum secara berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat membangun sistem pembelajaran yang lebih inklusif, relevan, dan efektif. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mendukung terbentuknya generasi yang kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan lokal maupun global. Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum sangatlah penting karena mereka lah yang memahami secara langsung kebutuhan, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik di lapangan. Dengan adanya kurikulum yang dikembangkan secara inklusif, adaptif, dan didukung oleh sistem yang kuat, guru percaya bahwa proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, relevan, dan berdaya guna. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi tambahan pengetahuan dan penguatan di dalam pengembangan kurikulum serta pengimplementasiannya di dunia pendidikan. Di tengah perubahan kurikulum dan zaman, guru yang hebat bukan yang mengeluh, tapi mereka yang terus tumbuh. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berintegrasi. Enggak bisa.